Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang sedang bingung dihadapkan dengan pilihan setelah SMA, saya kemana ya? Nah, kalau adik-adik bingung dengan pertanyaan ini, ada 3 pilihan nih. Yang pertama, setelah sekolah SMA, saya mau nikah. Atau yang kedua, setelah sekolah, saya mau kerja. Atau yang ketiga, setelah sekolah, saya mau kuliah nih. Kalau yang pertama nih, adik-adik pasti punya calon dong. Masa iya mau nikah belum ada calonnya? Yang kedua, mungkin kalau kerja ya, kalian mungkin sesuai dengan jurusannya, atau bahkan tidak, itu ya mencari lowongan-lowongan yang ada, atau bahkan saudara-saudara yang sudah punya pekerjaan, ada lowongan baru, mungkin bisa diinfokan ke kalian. Tapi kalau kuliah prosesnya lebih sulit lagi, ada beberapa tahapan yang harus adik-adik. Maka muncullah suatu pertanyaan lagi, apa sih yang perlu dipersiapkan kalau saya memilih untuk kuliah? Jalur apa saja yang perlu Anda ketahui untuk saya masuk ke dalam jalur kuliah? Nah, simak untuk lebih lanjutnya ya. Di video ini saya akan menjelaskan ada 6 jalur masuk untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, yang pertama itu ada yang namanya SNMPTN atau kepanjangan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, untuk kalian adik-adik kelas 12 wajib nih mengejar ini, karena ini adalah salah satu jalur yang tidak membutuhkan tes atau biasanya disebut dengan jalur undangan. Jalur ini membutuhkan keterampilan kalian, membutuhkan kecerdasan kalian. Yang dibutuhkan ialah rapot dari semester 1 sampai semester 5. Tapi ini tidak semuanya teman kalian mendapatkannya loh. Namanya juga jalur prestasi ya ibaratnya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang ada di sekolahan kalian yang didaftarkan agar bisa memenuhi kriteria jalur undangan. Di jalur SNMPTN ini, setiap sekolahan dibatasi kuotanya sesuai dengan akreditasi dari sekolahan tersebut. Nah, bagaimana ya dengan yang swasta? Bagaimana ya dengan yang SMK misalnya? Nah, kuota tersebut juga berpengaruh dalam akreditasi sekolah untuk ke jenjang selanjutnya. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk SNMPTN ini? Yang pertama, nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Kalau semester 1 sampai semester 5 itu berarti kelas 1 semester 1 2, terus kelas 2 semester 1 dan 2, dan kelas 3 di semester awal saja. Karena pendaftarannya itu di awal, bukan di akhir kalian pas lulus gitu, tidak. Yang kedua yaitu akreditasi. Akreditasi sekolah ini sangat menentukan, teman-teman. Nah, kalau akreditasinya A, ya memiliki kuota lebih banyak kan tentunya daripada akreditasi yang B. Yang ketiga ini adalah prestasi. Prestasi adik-adik ini sangat menentukan ya untuk kalian masuk ke perguruan tinggi. Baik itu prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Ya, setelah itu ada yang namanya track record alumni. Track record alumni ini berarti banyaknya alumni kalian yang masuk ke SNMPTN atau sedikitnya alumni dari sekolahan kalian yang masuk ke SNMPTN. Nah, ini tuh biasanya ada suatu blacklist atau yang namanya nggak dimasukin gitu ya. Nah, yang kedua yaitu ada jalur yang namanya SBMPTN. Nah, SBMPTN ini singkatan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Perguruan Tinggi Negeri. Nah, jalur seleksi yang berbasis pada ujian ini diselenggarakan secara terbuka. Biasanya ada ujian tulisnya. Kalau SNMPTN itu murni undangan, gak ada jalur tulisnya. Kalau SBMPTN ini ada jalur tulisnya. Jadi kalian harus lebih giat lagi ya belajar agar masuk SBMPTN ini. Nah, mulai dari 2019, SBMPTN ini diselenggarakan dengan berbasis komputer. Jadi, nggak tulis di kertas-kertas lagi. Nah, ujian ini diselenggarakan serentak oleh LTMPT. Oleh LTMPT yang memiliki
kepanjangan dari lembaga tes masuk perguruan tinggi. Jadi tidak perguruan tingginya ya yang mengadakan, tapi seluruh Indonesia itu mengadakan. Nah, universitasnya ada banyak, terdiri dari perguruan tinggi negeri. Ujian SBMPTN dibagi menjadi dua, ada dua. Nah, yang pertama itu ujian saintek, yang kedua ada ujian soshum. Yang saintek bagi adik-adik yang mau menekuni di bidang sains, yaitu kedokteran atau farmasi atau teknik atau FMIPA itu sendiri, kalian bisa belajar di saintek agar pas ujian itu lolos ke fakultas yang ada sainnya. Terus kalau ada yang soshum itu kalian yang memiliki cita-cita masuk ke ilmu politik, ekonomi, hukum, itu bisa mencoba di soshum. SBMPTN ini saingan kalian bukan hanya satu angkatan ya, di kakak tingkat kalian juga bisa daftar SBMPTN, jadi saingan kalian akan lebih berat tentunya. Dan kuota dari SBMPTN ini yang lolos sekitar 16 sampai 19%. Nah, tentunya lebih ketat lagi ya persaingannya dibandingkan dengan SNM. Yang ketiga, ada yang namanya seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri ini jalur yang paling terakhir ya untuk perguruan tinggi negeri. Dan sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi yang menggunakan seleksi mandiri ini dilakukan secara mandiri, yang namanya juga jalur mandiri. Jadi dilakukan secara mandiri sesuai dengan kriteria masing-masing perguruan tinggi negeri. Nah, beberapa perguruan itu juga dapat menggunakan nilai UTBK, nilai rapot, serta ada poin-poin tertentu yang mungkin memiliki prestasi akademis maupun non-akademis. Tetapi di beberapa universitas juga memiliki jalurnya sendiri mengerjakan soal kembali, seperti di UGM yang namanya UTUL UGM, atau ada yang di Universitas Indonesia yang dinamakan SIMA UI. Di jalur mandiri ini diberi kuota sebesar 30%, itu nilai maksimalnya. Jadi tidak terlalu banyak ya bagi mahasiswa yang ingin masuk di jalur mandiri ini, tidak terlalu banyak. Dan untuk biayanya sendiri ini juga sangat mahal gitu dibandingkan dengan SBM dan SNM. Jadi ini merupakan jalur yang paling terakhir dan paling mahal untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Untuk adik-adik memastikan apa sih kriteria yang ditentukan di setiap universitas dan berapa biayanya yang diperlukan untuk ujian mandiri, kalian bisa mencari website dari universitas tertentu dengan jalur mandiri dan ketentuannya apa, terus biayanya apa. Kalian bisa baca websitenya agar lebih jelas dan tidak menyesal di kemudian hari. Untuk video selanjutnya yaitu jalur masuk yang keempat, 5 dan 6 saya akan masukkan di part 2. Dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan di part selanjutnya. Terima kasih.